Ada juga istilah algebraic notation, sebuah sistem. Ada juga istilah Piacento, di mana pemain memanfaatkan, dan ada juga istilah double attack, atau ada juga istilah middle game, yaitu bagian dari sebuah permainan. Welcome back. Halo sobat pencinta catur. Selamat datang di Kotak Masalah, di mana video kali ini saya akan sedikit mengulas atau sedikit membahas istilah-istilah dan aturan dalam dunia percaturan. Ya, mungkin sedikit banyak di antara teman-teman sobat Kotak Masalah ada yang belum mengetahuinya, dan juga tentunya sudah banyak yang mengetahuinya. Catur atau dalam bahasa Inggrisnya chess. Menurut dari Wikipedia, catur diyakini berasal dari permainan India, yaitu caturangga, yang menjadi muasal nama catur. Catur mencapai Eropa pada abad ke-9 saat terjadi penaklukan Hispania oleh Umayyah. Buah-buah catur atau bidak catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 di Spanyol. Sedangkan aturan catur modern distandardisasikan pada abad ke-19, dan setiap pemain memegang 16 buah bidak. Sejak tahun 1948, kejuaraan catur dunia dikelola oleh Federación Internazionale des Chess, atau disingkat FIDE. Dan juara catur dunia pertama kali yang diakui secara umum adalah Wilhelm Steinitz, yang memenangkan gelar kejuaraannya pada tahun 1886. Kita lihat di sini ada papan catur atau chessboard. 32 bidak catur, hitam 16, putih 16. Terdiri dari king atau raja, queen atau ratu, atau menteri, atau juga disebut seter, rock atau benteng, bishop atau uskup, atau juga gajah. Ada juga yang menyebutkan peluncur, knight atau kuda, pawn atau pion. Sebagian juga ada yang disebut anak. Ada juga yang disebut dengan istilah minor fish atau perwira ringan, terdiri dari kuda dan gajah. Dan mayor fish atau perwira berat, terdiri dari menteri dan 2 benteng. Ada juga istilah edge atau sudut, seperti lihat di papan A8, A1, H8, dan H1. Dan tentunya ada pembukaan ya teman-teman. Seperti di sini putih melakukan pembukaan permainan Itali, dan hitam juga melakukan two knights defense atau pertahanan 2 kuda. Dan ada istilah check atau skak. Ya, seperti ini. Dengan langsung menyerang raja, itu adalah skak. Dan ada juga istilah stare, seperti di layar handphone kalian atau layar komputer kalian. Atau di Indonesia juga sering ada istilah dengan skak seter, yaitu mengancam raja sekaligus mengancam menteri, seperti pada layar monitor di sini. Dan juga ada istilah aktivis atau perwira aktif, seperti yang teman-teman lihat di papan. Di sini
kedua kuda hitam dan gajah hitam sangat aktif. Mereka mempunyai jangkauan yang bebas. Atau ada juga yang disebut dengan passive pace atau perwira yang kurang aktif. Seperti terlihat di sini, kedua gajah putih tidak bebas bergerak. Dan ada istilah castling atau rokade atau juga blokir, seperti pada video ini, atau langkah secara bersamaan di mana raja dan benteng saling berpapasan. Jelas di mana raja ini belum pernah bergerak atau belum pernah berpindah, dan begitu pun juga dari benteng belum pernah berpindah atau bergerak. Oke, dan tidak terhalangi oleh bidak lawan. Ada juga istilah middle game, yaitu bagian dari sebuah permainan setelah bagian dari pembuka. Di bagian ini rencana mulai terbentuk berdasarkan posisi, kemudian mulai beraksi menyusun strategi dan penyerangan, seperti yang terlihat pada layar monitor. Tentu setelah middle game ada end game, bagian akhir dari sebuah permainan, di mana kedua pihak hanya ada tersisa raja dan beberapa pion, atau juga disertai dengan tambahan satu perwira, seperti pada layar monitor di sini. Dan ada situasi poke atau keadaan menggarpu. Kalau saya sebutnya memanggang ya teman-teman, seperti pada pion di B4, menggarpu gajah dan kuda. Atau di sini kuda putih di E6 sedang memanggang menteri dan benteng. Atau ada juga istilah gambit, di mana seperti contoh di sini putih mengorbankan satu pionnya atau lebih sebagai dari strategi untuk mendapatkan keuntungan atau dapat mengembangkan dari perwiranya dengan cepat di dalam gerakan-gerakan selanjutnya. Dan ada juga istilah double attack atau double skak, di mana mau tidak mau raja harus berpindah karena jelas tidak mungkin ditutup. Dan atau double attack seperti ini sekaligus skak dan memakan gajah, dan nantinya benteng juga akan hilang dimakan kuda. Dan pada posisi ini sering diartikan atau diistilahkan discover skak, karena di sini dua bidak putih menyerang raja hitam sangat mematikan karena tidak bisa dihentikan dengan memakannya atau menghalau bidak manapun. Atau bisa diistilahkan dengan discover attack, seperti kuda berpindah ke E3. Tentunya di sini gajah menaklukkan menteri. Juga ada istilah promotion atau promosi, bisa diartikan membuat ratu baru atau perwira baru ketika sebuah pion mencapai kolom horizontal ke-8 atau kolom horizontal terakhir. Seperti ini. Kalian bisa pilih menteri, kuda, benteng, atau gajah. Biasanya promosi menteri. Atau ada juga istilah blunder, langkah yang sangat buruk yang menyebabkan kehilangan banyak bidak, bahkan hingga menyebabkan kekalahan. Seperti pada situasi ini, ketika benteng makan kuda, maka itu blunder, karena di sini akan terjadi skakmat. Ada juga istilah piacento, di mana pemain memanfaatkan gajahnya untuk mengembangkan permainannya. Ketika sebuah gajah ini berpindah ke B2 atau B7, atau juga bisa ke G2 atau ke G7. Itu adalah istilah piancetto. Ada juga istilah algebraic notation,
sebuah sistem untuk mencatat langkah pada permainan catur, didasarkan pada label yang diterapkan di papan catur, sehingga setiap 64 kotak ditandai oleh angka dan huruf dari A1 sampai H8. Ada juga istilah tempo dalam dunia percaturan. Tempo berarti satu langkah atau satu gerakan. Seperti ini. Ini adalah satu langkah. Kehilangan satu tempo akan membutuhkan dua langkah. Misalkan seperti menteri di depan raja. Padahal menteri bisa maju ke F6. Jelas itu membuang tempo. Ada juga istilah en passant, istilah dalam bahasa Prancis untuk langkah khusus antara dua pion. Seperti misalkan pion putih berada di D5, dilangkah dua kali oleh pion hitam ke E5. Maka di sini tentu pion putih bisa melakukan en passant. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya langkah hitam yang tidak sopan, atau bahasa Koreanya de sopan. Tapi ini putih harus memakan secara dadakan ya teman-teman. Bila terlewat satu tempo, misalkan dengan menteri terlebih dahulu naik, pion naik, maka ini sudah tidak bisa memakan. Aturannya seperti itu dari VID atau dari PAD. Lain pada posisi ini ya teman-teman. Ini tidak bisa en passant ya teman-teman. Nah, yang seperti ini ya teman-teman, ini en passant boleh ya. Ada juga istilah king side, di mana bagian kanan raja, atau juga queen side, di mana kolom sebelah kiri dari menteri. Dan terakhir adalah posisi stalemate atau remis, di mana pada video ini jika musuh tidak bisa bergerak sama sekali, misal benteng masuk ke ini, jadi pada posisi seperti ini adalah draw ya teman-teman, atau remis, atau juga disebut dengan stalemate, karena di sini gajah tidak bisa bergerak, terpasung dengan benteng, ataupun raja di sini hitam tidak bisa melangkah. Juga terjadi pada posisi berulang seperti ini dalam 3 kali pengulangan gerakan yang sama, maka akan remis. Contoh skak dan skak. Oke teman-teman, atau juga remis bisa terjadi bila 50 langkah berturut-turut tanpa melakukan pertukaran buah, karena tidak ada kemajuan apapun. Seperti dalam layar berikut. Bila hal ini dilakukan terus-menerus dalam 50 langkah tanpa ada kemajuan, maka dinyatakan remis. Atau remis juga bisa terjadi pada posisi mati. Misalkan raja dan kuda melawan raja, atau raja melawan raja, dan atau juga bisa raja dan gajah melawan raja. Maka itu adalah disebut posisi mati. Sampai kapanpun hal itu tidak akan mungkin skakmat teman-teman. Baik, itulah teman-teman video saya kali ini. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan dari teman-teman para pencinta catur, terutama bagi para pencatur pemula. Kurang dan lebihnya, atau bila ada salah-salah kata, saya dengan segala kerendahan hati minta maaf. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tidak ada salahnya untuk mensubscribe. Gratis. Dan bisa dinyalakan loncengnya
agar tentunya tak ketinggalan video-video dari Kotak Masalah. Akhir kata dari saya, salam untuk kalian semua dan terima kasih.